Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elvanda Solia Uzaki dari Universitas Borneo Tarakan, jurusan S1 Kebidanan. Baiklah, di sini saya akan menerangkan rangkuman mengenai kegawatan medis. Terdapat 3 topik utama, yaitu mengenai fraktur, pendarahan, dan trauma. Yang pertama, mengenai trauma atau cedera. Cedera adalah kerusakan fisik yang terjadi ketika tubuh manusia tiba-tiba mengalami penurunan energi dalam jumlah yang melebihi ambang batas toleransi fisiologis. Cedera ada cedera patah tulang atau fraktur, terkilir sendi, urai sendi dislokasi, dan terkilir otot. Cedera berdasarkan skalanya ada cedera ringan dan cedera berat. Penanganan cedera pada kulit. Yang pertama ada luka lecet. Pembersihan luka dengan NaCl, tutup dengan kasa steril dan fiksasi. Yang kedua, luka robek. Memerlukan jahitan dan dilakukan disinfeksi untuk menutup dengan plester. Membutuhkan antitetanus antibiotik. Yang ketiga, luka tusuk. Fiksasi dan hentikan pendarahan, hindari untuk mencabut atau melepaskan benda asing. Selanjutnya, mengenai penanganan cedera pada tendon, seperti sprain dan strain. Biasanya disebut dengan price. Protection itu mengurangi pergerakan bagian otot yang cedera. Selanjutnya ada rest, sebagaimana artinya itu mengistirahatkan bagian tubuh yang cedera selama 2-3 hari. Selanjutnya ada ice, yaitu pemberian kompres es yang mana tidak boleh ada kontak langsung antara es dan kulit. Selanjutnya ada compression, yaitu mencegah pergerakan otot dan juga mengurangi pembengkakan. Selanjutnya ada elevation. Elevasi dilakukan dengan menopang bagian yang cedera agar daerah yang cedera lebih tinggi dari permukaan jantung. Selanjutnya mengenai pembidaian. Pembidaian adalah suatu cara pertolongan pertama pada cedera atau trauma sistem muskuloskeletal untuk mengistirahatkan bagian tubuh yang mengalami cedera dengan menggunakan suatu alat, yaitu benda yang keras yang ditempatkan di daerah sekeliling tulang. Tujuan pembidaian yang pertama untuk mencegah pergerakan bagian yang cedera, menghindari terjadinya cedera baru, mengistirahatkan, dan mengurangi rasa nyeri. Ada bermacam-macam bidai, diantaranya bidai keras, bidai yang dapat dibentuk atau bidai udara, bidai vakum, bidai traksi, gendongan atau bebat, dan bidai improvisasi. Selanjutnya mengenai pendarahan dan shock. Jenis pendarahan ada 2, yaitu pendarahan luar yang tampak serta pendarahan dalam yang biasanya tidak terlihat dan kulit tampak rusak atau biasanya terlihat memar. Selanjutnya mengenai manajemen dini pendarahan, yaitu meliputi airway control, di mana harus memastikan jalan nafas adekuat. Lalu ada breathing control, dan circulation control. Penanganan pendarahan yaitu dengan penekanan langsung atau direct pressure, elevasi, penekanan dengan jari, tourniquet, membalut luka, dan kompres dingin. Yang terakhir mengenai shock. Shock adalah gangguan sistem sirkulasi di mana sistem kardiovaskuler, jantung, dan pembuluh darah tidak mampu mengalirkan darah ke seluruh tubuh dalam jumlah yang memadai, yang menyebabkan tidak adekuatnya perfusi dan oksigenasi jaringan. Cara mudah pengkajian shock yang pertama dengan gangguan perfusi perifernya, raba telapak tangan apabila hangat, kering, dan merah biasanya itu normal, sedangkan apabila ia dingin, basah, dan pucat berarti dia memang shock. Lalu bisa dengan cara tekan lepas ujung kuku atau telapak tangan. Apabila merah kembali dalam kurang dari 2 detik, maka berarti normal. Apabila lebih dari 2 detik, berarti dia memang shock. Lalu nadi meningkat.
raba nadi radialis. Misalnya nadi kurang dari 100 berarti dia normal, tetapi apabila lebih dari 100 maka ia memang mengalami shock. Sekian penjelasan rangkuman yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.